Halo, salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu routing dinamis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih itu routing dinamis, di mana router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis. Nah, otomatis bagaimana gitu kan? Otomatis itu adalah dia dapat terkoneksi secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Nah, dia akan terhubung uh, sebagai utamanya dia akan mencari jalan pintas terdekat atau tercepat untuk terhubung ke perangkat yang dituju. Nah, sebagai contoh, di sini akan saya contohkan. Semisal dari PC 0, kita command prompt, kita tes ping ke PC 2 yang ini, di mana menggunakan IP 172.16.128.1. Tes. Ya, di sini sudah terhubung. Lalu kita coba menggunakan tracer untuk melihat jalur mana yang tercepat yang dapat dituju ke PC 2. Kita masukkan IP PC 2 172.16.128.1. Nah, di sini menggunakan IP 50.50.50.2. Kita lihat. Nah, betul ya. Dari router 0, PC 0 masuk ke switch, lalu ke router, dari router langsung masuk ke router 2. Nah, langsung ke switch kembali, lalu masuk ke PC 2 dan seperti ini hasilnya. Nah, bagaimana untuk melihat dia melalui jalur yang lebih panjang gitu kan. Nah, di sini kita close. Kita masuk ke dalam router 0. Kita cari di sini kan dia menggunakan kabel FA 1 per 1. Kita lihat. Nah, di sini untuk port status kita coba off kan. Sudah. Nah, di sini sudah ada lambang merah yang tadinya hijau. Nah, kita coba lagi command prompt tracer kita pakai ke IP PC2 tadi. Nah, di sini kita dapat melihat jadi proses koneksi itu dia melalui jalan yang lebih jauh, melalui dari ini 40 40 40 lalu masuk ke 30 30. Nah, bagaimana proses cara menghubungkan router dinamis? Ya, jika sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang routing secara statis, nah di sini kita akan kembali menjelaskan bagaimana itu routing dinamis. Sini kita aktifkan kembali. Ada FA11. Oke. Nah, pertama kita masuk ke dalam router 0. Kita pergi ke RIP. Ini sebagai contoh sudah ada terisi. Kita akan buat contoh. Di sini dari config kita pilih routing RIP. Ini sebelumnya tidak ada ya. Lalu kita masuk ke CLI. Nah, di sini harus berubah. Coba kita buat seperti ini biar di refresh. Nah, seperti ini. Lalu kita tes. Kita buat untuk pertama router RIP. Kita enter version 2. Nah, karena di sini kita akan menginput routing dinamis itu menggunakan router RIP version kedua. Nah, lalu di sini kita masukkan network pada switch-nya. Di mana network pada switch-nya itu 172.16.63
1.254. Lalu kita enter, lalu kita masukkan network IP routingnya. Di sini kita masukkan ini, kita masukkan saja ke ini. Dari router 0 ini kabel FA berapa saja yang memiliki IP. Nah, ini di sini kita daftarkan semua. Di sini 40.40.40.1. Sorry. Sini bukan 1. Kita di sini menggunakan IP routernya. Jadi di sini kita buat 0. Kita enter, lalu di sini kita buat tadi 40.40, sini 50.50.50.0. Kita enter lagi, baru network. Sini kita ganti lagi 10.10.10.0. Nah, untuk yang terakhir di sini kita gunakan no auto tanda penghubung summary. Tentu apa? Untuk mengakhiri proses kita memasukkan IP networknya. Ini kita hapus saja. Nanti setelah kita isi tadi ini semuanya, dia akan masuk ke sini. Nah, di sini. Di sini akan terisi otomatis sesuai dengan yang kita ketik tadinya di pilihan CLI ini tadinya. Nah, di sini akan masuk untuk network address 10, 40, 50 dan 172 dan 16. Di sini akan terisi secara otomatis. Beda dengan statik tadi, jika statik kita di sini mengisi semuanya secara manual, mulai dari IP switch, IP subnetnya masing-masing ini. Nah, jadi terlalu banyak. Untuk routing RIP kita lebih simple, di mana kita cuma hanya menginput IP switch, lalu IP subnet masing-masing kabel yang terhubung pada router yang akan kita hubungkan. Lihat contoh yang lainnya dari router 1. Kita masuk ke pilihan menu routing, pilih RIP. Nah, di sini seperti contoh yang tadi, di sini sudah saya input switch-nya, lalu kabel apa saja yang langsung terhubung ke router 1, di mana yang terhubung itu adalah kabel dengan IP 10.10.10.2 dan kabel 20.20.20. Nah, di sini dapat terlihat cara pengisiannya sama seperti yang tadi. Lalu untuk router 2 suka RIP. Nah, di sini lebih banyak dibandingkan dengan yang router 2 tadi. Kenapa? Karena kabel yang terhubung langsung ke router 2 itu hanya terdapat 2 kabel saja. Lain dengan router ini tadi router 1. Dan ini pada router 2 terdapat 3 kabel yang langsung terhubung ke router tersebut. Dan 4, termasuk 4 dengan switch-nya. Nah, di sini saya dapat melihat yang terhubung langsung itu adalah 30, 30, 30, 50, dan 20. Beserta dengan IP switch-nya yang langsung terhubung ke router. Oke. Di sini untuk router 3 juga seperti yang saya jelaskan tadi untuk RIP. Nah, ini langsung hanya 3 yang terhubung, yaitu network address 30, lalu 40, dan switch-nya. Baiklah. Tadi di awal kan sudah saya jelaskan, praktekkan bagaimana itu cara koneksinya, bagaimana pingnya, dan jalur-jalur mana saja yang akan dilaluinya. Seperti contoh yang di awal tadi, dari PC 0 kita langsung hubungkan coba ke PC 2. Nah, jalan tercepat yang akan dilaluinya itu untuk pertama kali adalah melalui IP
50, 50, 50. Nah, jika di sini terputus, dia akan mencari jalan yang lain untuk dapat tetap terkoneksi kepada PC2, yaitu melalui 40 dan 30 atau dari 10 dan 20. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang, mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.